Hi guys, 你们好。Hai, 你们好呀。Hai Kak Kristi ya. 你好，你好。Hai Kak Rufina. By the way guys, mari kita review dulu pelajaran yang minggu lalu. Ways to say I don't understand. 你好老师，你好 Kak Rufina，你好你好。Maaf. 第一的，我不懂。Gimana cara bilang saya nggak tahu? Saya nggak ngerti, maaf. Saya tidak mengerti. 我不懂. Yang nomor dua, 我理解不了. I cannot understand. Saya nggak bisa mengerti. Saya tidak paham. Gitu. Saya tidak bisa memahaminya. 第三，我不太明白. Saya kurang mengerti. 我不太明白. Nomor 4, 可以再说一遍吗？可以再说一遍吗？Boleh ulang sekali lagi? Boleh bilang sekali lagi? 第五 nomor 5, 你说什么？ Kamu bilang apa? 你说什么？Nomor 6, salah, nggak ada ninya. Nomor 6, 可以解释一下吗？ Boleh tolong jelasin? 可以解释一下吗？ Boleh tolong jelasin? Okay, next ya. Ini yang greeting in Chinese. Ini yang menyapa dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau pagi hari kalian bisa bilang yang 第一的早上好, 早. Masih yang nomor satu lagi, kalau yang nomor satu lagi kalian bisa ganti ya. Jadi kalau belajar bahasa Mandarin itu ya lebih bagus kalian ubah-ubah depannya. Jadi kosakata kalian lebih luas gitu. Misalnya nih, kalian kan tadi kan pagi hari. Gimana kalau kita ubah jadi siang hari? Hayo. Kalau untuk siang hari kalian tahu menyapa untuk siang hari. Blank 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 hao. Masih pakai hao juga. Maaf guys. 有谁知道? Ada yang tahu? 有谁知道? Ada yang tahu? Mio mah, nggak ada yang tahu. Kalau misalnya mau sama-sama pakai hao ini berarti kalian boleh bilang 下午好, 下午好, 下午好itu selamat siang gitu. Kalau misalnya yang nggak mau pakai hao ada lain lagi, boleh bilang 午安, 午安, 早安 juga bisa. Ini 早, 午安, 早 gitu, 午安 siang gitu. 午安 juga bisa. Jadi banyak. Kalau misalnya yang malam 晚上好, tinggal yang depannya diubah jadi 晚安. 晚安. By the way, yang Kak Kristia komen 晚安 itu malam guys. Benar. Sorry guys, ngantuk banget. Oh my god, maaf kata. Kak Kristia bantu pin ya. Bantu pin. Lo pinnya. Bantu pin. By the way guys, kemarin kayaknya minggu lalu Laushe ada bilang kalau misalnya yang wan an itu untuk malam. Iya malam benar. Cuman kalau misal kalian mau bobo, kalian bilangnya wan an. Tapi kalau misalnya belum bobo, jadi wan an itu artinya good night guys. Jadi jangan salah sebut. Kalau misalnya mau bilang selamat malam, bilangnya bukan wan an tapi wan shang hao. Ingat ya, kalau mau sebut malam kalian nggak boleh bilang wan an, kecuali kalian udah mau tidur. Kalau mau tidur mau bilang good night gitu kan, kalian boleh wan an gitu. Artinya
good night artinya menandakan kalian udah mau siap-siap tidur gitu. Tapi kalau misalnya mau nyapa baru masih jam 7 malam kalian mau selamat malam gitu kan, kalian nggak boleh bilang wan an, tapi kalian bilangnya apa? Wan shang hao. Oke? Oh iya, by the way yang nomor 5 ada wan an di nomor 5. Gak apa-apa kita bahas dulu karena di sini nomor 1 chao an. Oke, next nomor 2. Selain yang bisa bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam, nomor 2 kita pas meninggalkan suatu tempat. Kalian boleh bilang kayak bye-bye gitu, sampai jumpa besok gitu kan. Bye guys, see you guys. See you tomorrow. Kalian bisa bilang begitu. Dalam bahasa Mandarinnya gampang. 明天见. 明天见. Karena 明天 artinya besok, 见 artinya bertemu. Jadi 明天见 sampai jumpa besok. 明天见. Next. Untuk yang nomor 3 ini beda lagi ya guys. Kalau yang nomor 3 itu misalnya dalam kondisi kalian udah lama nggak pernah ketemu teman kalian, jadi kayak long time no see. Ayo guys, long time no see, I miss you so much gitu kan. Saya merindukanmu gitu. 我想你了，好久不见，好久不见。好久不见. Jadi 好久itu di sini itu bukan baik ya, tapi di sini tuh artinya lebih ke sangat. 好 di sini artinya bukan baik, tapi di sini tuh dia artinya lebih ke sangat, 很的意思. Jadi 好久 artinya 很久, sama dengan 很久 atau 很久 itu sangat lama, 久 itu lama. Jadi 很久 itu sangat lama. 不见itu tidak jumpa. Tadi kan 见 jumpa kan, sampai jumpa. 不 itu tidak, jadi 不见 tidak jumpa. Jadi kalau digabungin 好久不见 itu long time no see. Sudah sangat lama nggak pernah jumpa, long time no see. Oke guys. Jadi jangan cuma tahu bahasa Inggrisnya aja, bahasa Mandarinnya juga harus tahu. Kenapa langsung ngomongin kayak begitu? Jadi aneh loh. Oke, next. 再见. Ini yang paling simpel ya. Kalau tadi kan ada 明天见gitu kan. Sampai jumpa besok, lebih spesifik. Oh ya, bye bye guys. Biasa kan sama teman kerja, bye bye guys duluan ya, sampai jumpa besok gitu kan. Tapi kalau misalnya 再见 itu ya belum tahu kapan jumpa lagi, ya bisa besok, bisa segera gitu kan, bisa 5 menit lagi kita jumpa lagi gitu kan. 再见 sampai jumpa, bye bye, 再见. Next yang nomor 5, 晚安. 晚安 itu yang tadi loh, yang Kak Kristia ketik. 晚安, 晚安. 晚安 itu artinya good night guys. Jadi ingat, hati-hati sama penggunaan yang nomor 5, 晚安. Jangan salah pakai. Jangan nanti kalian pakai 晚安 itu maksudnya kalian tuh mau bilang selamat malam, tapi kalian pakainya yang 晚安. Ingat, 晚安 itu good night. Jadi kalau kalian udah mau tidur, kalian bilang biar so sweet gitu kan. Kalian bilang 晚安. Good night gitu, selamat tidur, selamat malam. Terus kalian udah siap-siap mau bubuk. Tapi kalau mau menyapa selamat malam gitu, bukan karena udah mau tidur gitu, enggak. Tapi kalian mau selamat malam, semangat jiwa. Kalian bilangnya 晚上好. Ingat ya, 晚上好. Oke, 老师. Oke, Kak Kristia. 晚上好 kayak gini ya guys. 晚上好 Kak Farah. 晚上好老师，晚上好，晚上好。打错了是吧？其实可以的。Kak Farah. 对对对，晚上好，晚上好，晚上好。OK, next ya. Ini 是最后一个. Ini yang reviewan terakhir. Terus nanti kita mau lanjut ke yang topik hari ini. Topik hari ini langsung spill dikit-dikit. Satu huruf tapi dia mempunyai dua arti. Satu huruf tapi dia mempunyai dua arti. Oke, let's see later ya. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita review dulu yang pelajaran yang minggu lalu. 第一的不是的 不是的 artinya bukan, bukan. 不是的 itu kepunyaan. Oh bukan itu menyatakan, oh bukan, ini bukan punya saya, ini bukan milik saya. 不是
bukan. 这是你的吗？不是我的gitu. 第二，不行itu tidak bisa, 不行，行 itu bisa, 不行 itu tidak bisa, cannot, may not. 第三，不可能 tidak mungkin, 不可能。Maaf ya guys. Next, 不可以artinya tidak bisa, 可以 artinya bisa. Kalau 可以aja kalian nggak sebut punya itu artinya bisa, tapi kalau 不可以 tidak bisa. Oke, jangan salah pakai. 不用 用 itu pakai, 不用 itu tidak perlu. 不用 biasanya 不用谢 tidak perlu sungkan, 不用谢. Misalnya ada orang yang bilang谢谢gitu kan. Terus kalian pernah dengar jawaban 不用谢enggak? 不用ya ini pakai 不用 ini itu 谢谢的谢, terima kasih de 谢 gitu. Jadi artinya tidak perlu berterima kasih. Maksudnya tidak perlu sungkan gitu. Hah? 不用谢 nggak perlu sungkan loh. Kan ada kan. Ayo udah anggap seperti saudara sendiri. Jadi kayak bantuan kecil itu yang nggak perlu sungkan. Lo sungkan banget sih. Hal kecil lah itu. Jadi kalian boleh bilang 不客气. Selain 不客气 kalian juga boleh bilang 不用谢. Oke? Next. 第六, 不想itu tidak mau. 不想 我不想去, saya tidak mau pergi, saya tidak ingin pergi gitu. 第七，不要 tidak mau, 不要 tidak mau. 第八，不对 salah, 不对 salah. Next ya. Ini yang hari ini. Hehehe, tidak ada kin in. 你们读一下这个。这么读呢老师? Aduh kasihan. Salah bukan. Mau bilang sayang sekali ini tidak bisa sambil berinteraksi dengan kalian. Coba ini bisa berinteraksi. Misalnya langsung suruh kalian baca langsung bisa gitu kan. Jadi semua yang ada di sini tuh bisa ikut langsung baca. Jadi kayak keren gitu. Ya enggak sih? Jadi kayak Zoom meeting tuh. Makanya kalian join meeting yang Hoho Mandarin. Biasa bro. Oke. Ini yang huruf pertama ya by the way. I itu kalian pernah dengar 我爱你 artinya I love you. 我爱你 I love you. I love you. Saya cinta kamu, saya suka kamu, itu artinya I. Tapi sebenarnya dia ada arti yang I itu sebab punya arti yang lain lagi. Jadi kalau misalnya kalian suka makan apa, selain kalian bisa bilang 我喜欢吃, kalian juga boleh bilang 我爱吃. Sering apa ya? Laushe tadi tanya, terus sudah lupa, coba maafkan. Apa ya? Sering apa? Sering dengar orang bilang 我爱你 ya. Oh, siapa yang bilang ke mbak? Siapa yang bilang ke kakak? Hayo. Wah, banyak yang suka nih Kak Rufina. Jadi yang I di sini tuh, coba lihat kalimat kedua. Yang satu itu menyatakan cinta, suka gitu. Yang kedua itu juga suka, tapi dia itu suka ke makanan gitu. Oh, 我好爱吃米饭. I love rice so much. Dulu itu mah, ya ampun dulu. Wah, sekarang berarti udah ada dong. 好好. 我爱吃米饭. Saya suka makan 米饭. 米饭 itu nasi guys. Jadi saya suka makan nasi. Jadi I sama 喜欢 itu sama aja. Ayo, saya suka sekali sama nasi. Saya ngefans banget sama nasi. Kalian boleh bilang 我爱吃米饭. Saya suka makan nasi.
Jadi dalam Mandarin itu biar wawasan kalian itu lebih luas, kalian boleh nih ubah objeknya. Kan objeknya itu kan makanannya. Kan subjek, yang paling belakang itu mi, fan itu kan berarti objek. Objeknya itu kalian boleh bilang misalnya nih kalian suka makan, ayo kasih satu. Misalnya Laoshi itu paling suka mie. Jadi kita ubah objek yang belakangnya, 我爱吃面. Coba kalian, gantian kalian. Coba kalian ketik hanzinya. 我爱吃面. Kalau kalian nggak tahu bahasa Mandarinnya, kalian boleh nanya Laoshi gimana. Misalnya kalian suka ini, terus bahasa Mandarinnya apa, Laoshi bantu. Ayo. Komen guys, mau bilang apa, Laoshi bantu. Terus nanti kalian ketik sendiri deh. 老师 udah ketik 我爱吃面, saya suka makan mie. 我超喜欢吃面啦. 老师 tuh sangat suka sekali sama mie. Bukan cuma Indomie, segala jenis mie. Saya suka makan mie. Kak Rufina juga ya. Berarti boleh copy kata-kata kalimat 老师我爱吃面. Mie di sini bukan cuma Indomie ya, termasuk yang lain juga. Kok sebut merek? Tapi kan emang yang mie instan itu kan kita semuanya bilang Indomie ya. Nggak tahu sih, kalau di Sumatera kita bilangnya langsung sebut merek Indomie. Padahal yang dimakan itu bukan Indomie, yang lain. Tapi tetap bilangnya Indomie. Selain Indomie, lo juga suka makan yang ramen lah. Habis itu kayak pokoknya mie-mian deh, gak suka nasi malahan. Kak Rufina juga suka makan. Kak Rufina kan emang iya. Kak Rufina tinggal coba ketik 我爱吃面 pinyin-nya. Kalau nggak bisa komen, nanti Laoshi bantu tulis pinyin-nya. Kak Kristia juga 我爱吃面包. Kak Kristia beda. Kak Kristia 爱吃面包. Berarti kalau misalnya ada ditawarin nasi, mie sama roti, berarti Kak Kristia lebih milih roti ya. 面包 itu roti. Coba yang lain. 很好哦. 面包 emang bisa kenyang. 我爱吃面包. Coba ada lagi makanan kesukaan kalian. Coba komen. 我爱吃面. 对了，卡菲娜，对，你好棒哦，棒棒的，对了。哎呀，卡法人，我知道你在听我，我知道你很多，你想到很多了是吗，卡法人？Wah, Kak Farhan itu suka itu banyak sekali. Coba Kak Farhan ketik satu aja, Laoshi minta satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Coba 喜欢吃什么呀？Selain mie, 我也喜欢，我超喜欢吃，我很爱吃甜品，我爱吃甜品itu kayak dessert ya guys. Pokoknya yang manis-manis, yang甜品. Itu kita bilangnya dessert. Bukan puding aja. Jadi kayak kue-kuean itu termasuk ke dessert. Es krim juga termasuk ke dessert. Pokoknya semua yang manis-manis itu termasuk ke dessert. 甜品. 我爱冰淇淋. Wah, Karafina juga suka es krim. Kalau misalnya 冰淇淋, 甜品. Jadi kalau misalnya kalian suka kue, suka biskuit, suka es krim, kalian boleh langsung bilang 甜品. Karena 甜品itu udah include semua dessert. Laoshi sih bangsa yang suka dessert banget sih. Jadi kalau misalnya nih udah makan, udah full, tapi kalau misalnya disodorin kue, masih muat tuh perutnya. Pasti bakalan sisain space untuk dessert. Kalian gitu juga nggak sih? Bilang nih, suruh makan ini itu, oke, makan, terus udah kenyang. Habis itu pesan lagi kek, padahal bilang udah kenyang. Loh, kok masih bisa muat itu keknya? Iya dong, kita para gadis-gadis, para girls pasti menyisakan maksudnya ruangan di dalam perut itu untuk dessert ya nggak sih? Hayo ngaku. Padahal udah kenyang, tapi masih bisa lagi masuk kue. Hayya.
memang cewek ya. Oke, next ya. Tadi itu yang I, ini yang pen. Pen itu kayaknya nggak jauh berbeda. Kemarin ini muncul di yang measure word. Yang itu loh, yang kata satuan loh guys, untuk buku, masih ingat gak? Jadi ini pen itu selain artinya itu untuk kata satuan untuk buku, dia tuh juga punya arti yang lain, yaitu notebook. Notebook tahu nggak sih, kayak catatan. Dulu kan misalnya buku IPA, terus nanti terus gurunya nanti bakal bilang, kalian butuh sediain 3 buku tulis. Buku tulis, notebook gitu kan, buku tulis. 1 catatan, notebook, 1 untuk latihan, 1 untuk ujian gitu kan. Biasa gitu nggak? Zaman Laosu sih masih gitu sih. Kalian harus sediakan buku berapa ya untuk pelajaran ini gitu. Tapi yang normalnya biasanya 3 sih. Terus ada yang minta sediain 4. Jadi latihannya 2, ujiannya 1 gitu. Oke, kita balik ke sini lagi. Jadi Laosu baca ya yang ini ya. 桌子上有一本书，桌子上有一本书。老师 ulang sekali lagi， 桌子上有一本书。桌子di sini itu artinya meja. 上 ingat, 上 itu atas, 下 老师ketik di komen. 下 artinya bawah. 上 artinya atas, 下 itu artinya bawah. Soalnya ini nanti kalau untuk yang fangxiang itu untuk yang direction, untuk kata-kata arah itu nanti bakalan penting banget. Shang sama xia. Besok kita belajar tentang arah ya. Kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Tapi bukan arah mata angin, tapi arah peletakan. Tapi besok ya. Seru kayaknya. 桌子上有一本书. Jadi di atas meja, 桌子上 di atas meja, 有 itu ada, 一本书 sebuah buku. Jadi pen di sini itu nggak ada arti. Maksudnya dia itu sebagai kata pembantu untuk kata satuan gitu. 一本书. Tapi coba lihat yang kedua. Kalimat yang kedua itu agak panjang. Jadi 请大家把作业本. By the way, kalian lihat ini nggak? Jadi kalau misalnya ada ini berarti kalian bacanya 请大家把作业本拿出来. By the way, ini Laoshi ambil bahan hari ini tuh Laoshi ambil dari bahan kosakata HSK 4. Jadi otomatis contoh kalimatnya itu ya pasti lebih ke feng wei. Maksudnya gaya style kalimatnya itu lebih ke yang Tiongkok RRC sana. Jadi ini coba kalian perhatikan ini, salah satunya ini ciri khasnya. Jadi erhua yang kemarin Laosu pernah bilang erhua, tapi kalau di Taiwan itu nggak ada erhua. Jadi dia itu bisa di paling belakang, dia juga bisa muncul di tengah. Jadi bacanya per. Harusnya kalau misalnya huruf ini aja bacanya pen. Tapi kalau misalnya ada erhua, jadi bacanya per. Jadi bacanya ber, per, ceper, gitu. Ni hao laoshi, ni hao Kak Helena, ni hao. Jadi ingat ya guys, ini tuh nggak ada artinya. Jadi kayak cuman logat mereka aja emang suka pakai erhua. Untuk yang awal-awal baru belajar sih seharusnya susah. Kalau misal kalian bisa pronounnya, bagus sih. Tapi ingat pas pronounnya itu kayaknya kan r gitu kan. Tapi pas kalian pronounce dalam bahasa Chinese itu R-nya itu nggak boleh sampai muter. Gak boleh seperti yang dalam bahasa Indonesia R, tidak boleh guys. Tapi dia kayak ngegantung gitu, kayak gantung, lidah kalian juga gantung gitu loh. Jadi per. Jadi kalau misalnya kalian susah, kalian nggak mau bilang yang ini erhua, kalian mau 作业本 juga bisa. Jadi yang tanpa erhua, yang tanpa ini 请大家把作业本拿出来. Yang pakai erhua, yang ada pakai ini ya. 请大家把作业本拿出来. Beda kan? Pasti beda dong. Kalau misalnya yang nggak sering dengar ini erhua mungkin agak aneh. Tapi kalau misalnya yang udah terbiasa pakai erhua itu mungkin kalau dengarnya wow,
kayaknya pakai erhua lebih keren gitu. Yang sering dengar, yang emang dari awal belajar Mandarin itu ada erhua tuh sering dengar orang pakai erhua itu. Kalian pasti kalau misalnya emang kata itu ada erhua, misalnya terus orang baca pen, kalian pasti bakal risih. Jadi nggak terbiasa yang nggak pakai kalau sering dengar. Tapi kalau nggak sering dengar, apaan sih bakalan gitu. Jadi tuh balik lagi ke logatnya aja sih. Jadi ini nggak ada artinya. Jadi kayak logatnya aja. Oke. Jadi 请大家把作业本拿出来. Tolong semuanya ambil buku notebook homework. Buku tulis itu 作业本. 作业本 itu buku homework. Buku PR. PR tahu nggak? Buku PR. 拿出来 keluarkan. Jadi semuanya tolong keluarkan buku PR kalian. Nah, gitu. Jadi 请 itu tolong. 请 di sini itu artinya tolong. Habis itu yang 大家 itu artinya semuanya. Pa itu kata pembantu untuk pa itu misalnya 把什么东西. Jadi belakangnya itu 把什么东西. Jadi after pa, habis pa, belakangnya itu setelah pa, belakangnya itu pasti objek, barang apa gitu. Barangnya apa? Ya, 作业本 lo. 作业本 itu apa? Buku PR. Nah itu ambil, 出来 itu keluar. 拿出来 ambil keluar gitu. Buku latihan dulu pas sekolah. Ya kan, buku latihan. 作业, tapi 作业 di sini tuh PR. Kalian tahu nggak PR? Kalian tahu nggak PR? Ya sih, dulu kita di sekolah juga bilangnya buku latihan. Ya, jadi ada buku latihan A sama buku latihan B. Misalnya dikasih PR di latihan A, tulis di latihan A ya, terus dikumpul. Habis itu hari ini kebetulan ada PR lagi. Nanti gurunya bilang, ya udah karena latihan A lagi dikumpul, kalian tulis di latihan B ya. Ya sih, enggak. Habis iya. Tapi di sini beda guys. 作业本 itu artinya homework, artinya PR guys, pekerjaan rumah. Artinya PR. Ada PR gitu kan. 作业本 itu buku tulis. Jadi buku tulis PR gitu. Buku kecil untuk PR gitu loh. Buku PR gitu loh. Susah banget. Ya gitu ya guys. Oke, next ya. Ini yang cai. Cai itu sayuran. Cai, sayuran. Jadi artinya ada dua. Satu menyatakan artinya sendiri yaitu cai, sayur-sayuran. Satunya lagi coba kalian lihat yang bawah, dia bukan maksudnya 3 macam sayur kayak lauk pauk gitu. Jadi coba lihat biar kalian gak bingung. 我去超市, saya ke supermarket. 我去超市买点儿菜. 我 artinya saya, 去 itu artinya pergi, 超市 itu market, 买 beli, 买 ini beli, 点儿 kalau 买点菜, 买点儿菜, 点 ini maksudnya sedikit. 菜 itu sayur. Jadi saya pergi ke supermarket beli sedikit sayur gitu. Mama kayak mama Laoshi misalnya nih, udah rencana nih hari ini mau ke pasar beli tomat aja. Terus udah ke pasar lihat, wah itu murah, ini murah, jadi banyak banget tentengannya dong. Katanya mau beli tomat, tapi akhirnya ini beli, itu beli. Karena kenapa? Murah katanya. Itulah mama. Jadi jangan percaya kalau misalnya mama kalian bilang mau beli sedikit, mau belanja sedikit aja. Jangan percaya guys. Karena menurut dari pengalaman lo tidak akan mungkin mereka cuma beli sedikit. Mereka selalu membeli banyak banget. Oke. Next ya. Jadi mau beli sayur gitu kan untuk masak gitu. Yang atas, yang bawah. 今天我做了3个菜. 今天我做了3个菜. 今天 artinya hari ini, 我 artinya saya, 做 artinya membuat. Le itu kayak sudah gitu, menyatakan sudah.
3个3 macam cai sayur. Jadi ini sayurnya di sini berarti udah matang. Jadi hari ini saya memasak 3 macam sayur, guys. Ya bisa ca kangkung, ca pokcoy, ca tauge gitu kan. 3 macam, ya sayuran semua. Gitu. Kalau misalnya kita bilang memasak lauk ya. Hari ini kalau kita bilang 3 macam sayur, ya lo sayur juga lo kan. Tapi sayur di sini tuh ya yang udah mateng gitu kan, 3 jenis sayur. Kalau dia membeli sayur, dia jadi objek. Di sini dia bukan objek lagi, tapi dia menjadi noun, kata benda ya. Next. Selain ada cai tadi, kita ada how. By the way, ini how sama ini how beda, guys. Ini how artinya baik. Tapi ini how itu nomor. How itu nomor. Jadi 今天是2024年7月10号。今天itu hari ini, 是 adalah 20. Ini bacanya kalau 2024, kalau dalam bahasa Indonesia kita baca 2024 gitu kan. Ya enggak, tapi kalau dalam Mandarin mereka enggak pakai 1000. Jadi langsung aja 20. 0 itu ling, baru 24 gitu. Langsung baca aja angkanya. Jadi kalau misalnya tahun 1996 gitu kan, 1996, langsung baca aja dalam bahasa Mandarin, langsung baca. Jadi nggak perlu bilang kalau dalam tahunnya. Jadi kalian nggak perlu bilang 1996 年, jangan langsung baca aja, oke? Jadi nian ini tahun, 7 itu 7, yue itu bulan, 10 itu 10, dan hao itu tanggal. Jadi seperti hari ini, tanggal 10. Jadi hari ini adalah tahun 2024, bulan 7, tanggal 10. Jadi guys, kalau misalnya dalam bahasa Mandarin itu, mereka itu suka yang dari besar ke kecil. Kalau nulis tempat tinggal juga, mereka tulis dulu di provinsi mana, di itu mana gitu kan. Baru pokoknya dari besar ke kecil. Sama. Tanggal mereka juga pokoknya ingat aja. Kalau Mandarin mereka itu suka dari besar ke kecil. Contohnya seperti tanggal. Tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Gitu. Next ya. Yang ini, yang bawah. Jadi yang tadi itu berarti tanggal 10 gitu kan. Tapi hao di sini itu berarti nomor. Misalnya, 你的房间号是多少? 你的房间号是多少? 你 itu kamu, 房间 itu kamar, hao itu nomor. Tadi kan tanggal, ini sekarang artinya nomor. 是 adalah 多少 berapa? 多少 yang dua ini? 多少 berapa? Jadi nomor kamar kamu berapa? 你的房间号是多少? Kalau misalnya mau nanya nomor itu kayak lebih panjang. 号码 nomor telepon ya, nomor telepon. Jadi mau nanya ke orang 号码你的电话号码是多少？多少？ Jadi kalau mau shopping ya, jadi kalau mau nanya nomor orang, 你的电话号码是多少? Karena 号码 itu nomor. 号码 itu nomor ya guys, ingat. 号码 yang 2 huruf, 2 terakhir yang langsung ketik itu 号码 artinya nomor. Jadi 你的电话 itu telepon, 号码 jadi nomor telepon. 电话号码是多少? Berapa gitu. Atau 你的电话号码多少? Kalau kalian nggak bilang 是nya juga bisa, mau pakai 是nya juga bisa. Sama aja. Next. He itu dan. Selain kakak tutup. He di sini itu artinya dan. Terus arti lainnya dia juga bisa dengan. Ingat, de itu kok de sih? Kirain Inggris de. He itu dan dia juga bisa dengan. Jadi contoh kalimatnya misalnya nih,
我和爸爸都在家。我baca lagi. Lupa kok 我 sih, sorry maaf. 爸爸和妈妈都在家。爸爸和妈妈都在家。Ayah dan ibu, he di sini itu artinya dan. Jadi papa和妈妈, ayah dan ibu, to itu menyatakan semuanya, seluruhnya. Maksudnya ayah dan ibu itu semuanya, dua-duanya itu 在家 ada di rumah, 在家 di rumah. Pak ayah dan ibu saya semuanya di rumah, dua-duanya di rumah gitu. Jadi kalau pakai to itu maksudnya menyatakan yang subjek itu kalau misalnya lagi banyak itu subjek itu semua yang banyak-banyak itu semuanya melakukan hal tersebut gitu. To semuanya. Yang he yang di bawah sini udah beda artinya sama yang di atas. Kalau yang di atas kan dan. Mari kita baca dulu. 他和王先生说话呢。他和王先生说话呢。Dia berbicara dengan Tuan Wang. Ta itu dia, he itu dan, Wang Xiansheng. Jadi marganya Wang di sini ya, Xiansheng. Xiansheng itu artinya tuan. Jadi Wang Xiansheng, Tuan Wang. Shuohua, shuohua berbicara, itu kata tambahan aja. Jadi dia sedang berbicara, dia berbicara dengan Tuan Wang. Gitu. Dia berbicara dengan Tuan Wang. Ta he Wang Xiansheng shuohua ne. Jadi kalau tadi kan ini Xiansheng. Kalau mau nanya Tuan dan nyonya, Tuan. 女士. Tuan untuk yang perempuannya apa sih namanya? Tapi kalau untuk Mandarinnya 女士. Nyushi perempuan. Jadi untuk bilang perempuan misalnya Zhang Nyushi. Bukan putri sih. Putri itu kayak bukan. Kayak dalam bekerja terus kalian ngomong misalnya kolega kerja gitu kalian mau bilang Nyushi gitu loh. Cuma nanti lah ya langsung tahu bahas gimana bilang Mandarin bahasa Indonya baru langsung kasih tahu. Nyushi ya, oke. Langsung nanti dulu. Kalau Xiansheng itu artinya tuan. Lawan katanya untuk si cewek apa sih bahasanya? Susah dapetin yang itu ya. Han Nyushi. Kayak bilang oke. Tahu. Oke. 这样 Wang Xiansheng. Itu dalam bahasa Inggris ya, tapi Mr. Wang gitu kan. Tapi kalau yang misalnya Wang Nyushi, Miss Wang. Oke, akhirnya dapat juga. Laoshi pin yang ini ya. Gak tahu, maaf guys, gak tahu gimana bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Mandarin gini. Jadi kalau misalnya marganya sama-sama Wang, satu yang cewek, satu yang cowok. Jadi kalau misalnya untuk yang cowok kalian bisa bilang Wang Xiansheng. Jadi untuk yang formal ya Wang Xiansheng, nin hao, 我是 Nuraini. Hai Mr. Wang, saya namanya Nuraini. Atau kalau misalnya dia cewek terus kalian mau lebih sopannya, kalian boleh bilang Hai Wang Nyushi, Miss Wang. Oke? Jangan salah pakai. Nanti terbalik. Bakal buat jadi salah paham. Next, Jia. Next, yang ini Jia. Jia itu rumah guys. Terus kemarin kita juga pernah belajar Jia itu untuk measure word, yaitu kata satuan. Ya dong, masih ingat dong. Ya, Jia itu rumah, terus dia juga bisa sebagai kata satuan. Misalnya yang atas ini, masih kan kita lihat dulu. 我家在北京, rumah saya di Beijing. Gitu. Beijing berarti dia misalnya lagi ngerantau kemana gitu kan, orang nanya kamu asli mana, 我家在北京, rumah saya lagi emang rupanya lagi 我家在北京, rumah saya di Beijing.
saya di sini tuh bekerja, 出差 misalnya dinas, atau 在外地工作, saya lagi kerja di luar kota gitu. Next yang bawah, 我哥哥开了一家公司呢. Cia di sini itu bukan menyatakan rumah lagi, rumah perusahaan. Maksudnya apa Laoshi? Bukan. That's why Laoshi bilang ini bukan rumah artinya. Tapi artinya kata satuan. Kata satuan untuk apa? Hayo. Coba. Kata satuan untuk apa ini Cia? Laoshi mau tahu, Laoshi tunggu jawabannya. Cia atau sudah ngantuk? Cia, kata satuan untuk apa nih? Hayo, bidang apa nih? I'm back. Ayo komen, masih ingat enggak? Kalau udah lupa kalian komen. Lupa Laoshi, lupa. 对不起 guys, 我好困啊，ngantuk sekali, oh my god. Soalnya kan bukan hari ini, dari awal bulan udah mulai kerja kan. Terus kayak badannya itu karena kemarin tuh agak santai, 1 bulan gak kerja, terus kayak badannya terkejut gitu loh, udah aktif lagi padahal belum full, masih cepet pulang, lebih cepat 1 jam pulangnya, 1 jam atau 2 jam, 2 jam, lebih cepat 2 jam. Tapi kayak udah lebih cepat pulang, tapi kok kayak rasanya terasa banget capeknya. Wah lupa, Kak Helena bilang lupa Laoshi, Kak Rufina bilang wah lupa. Sedih guys. Pakai acara lupa. Oke, Laoshi jelasin lagi. Jadi Cia itu kalau dalam kata satuan itu dia untuk misalnya untuk bidang usaha. Misalnya Ijia Gongsi, yang ini contohnya. Ijia Gongsi, sebuah perusahaan. Ijia Fandian, sebuah restoran. Gitu. Kan Fandian, restoran itu kan usaha gitu kan. Ya enggak. Ya, jadi Laoshi ingatin lagi. Jadi dia untuk kata satuan bukan untuk rumah ya guys. Woyo ike ijia gitu. Jangan. Ya walaupun cia di sini itu rumah, tapi jangan kalian bilang kayak ini saya mempunyai rumah gitu. Woyo ijia karena Laoshi bilang kata satuan cia itu artinya rumah. Berarti dia juga merupakan kata satuan. Berarti saya mau bilang saya ada sebuah rumah, berarti 我有一家家 salah guys, 我有一个房子gitu, 房子一个房子 pakai ke boleh kok, tapi yang lebih tepatnya bukan pakai ke, nanti Laoshi cari lagi. Jadi ingat, cia di sini itu untuk bidang usaha, bisnis gitu loh. Jadi 我哥哥 abang saya, abang di tempat kalian bilangnya abang, harusnya di tempat kalian bilangnya kakak. Terus kalau misalnya bilang Cece itu kakak perempuan, ya enggak. Tapi kalau di Medan mereka misalnya keke itu abang, kakak laki-laki kita langsung bilangnya abang. Terus kalau misalnya untuk yang kakak perempuan kita cuma bilangnya kakak aja, Cece bilangnya kakak gitu. Jadi, 我哥哥 abang saya 开了 membuka 一家公司 sebuah perusahaan. Wow, kaya sekali abangnya. Laoshi juga dong mau. Buka perusahaan itu nggak mudah ya. Mas kalau Jawa. Oh, kalau Jawa bilangnya mas. Ini mas saya gitu ya. Artinya kakak saya, artinya abang saya gitu ya. Oke. Thank you Kak Rufina. By the way, Laoshi lagi ngomongin tentang usaha. Laoshi lagi ngomong emang lagi ngomong. Laoshi lagi nonton itu loh, drama Cina. Terus dia itu tentang ceweknya itu di kantor yang dulu itu ada masalah. Terus dia keluar karena dia kurang puas dengan
penyelesaian masalah tersebut gitu loh. Jadi ada masalah, dia memilih untuk keluar karena juga fun way suasananya itu karena ada masalah tersebut. Terus kayak semua orang di sana itu udah kayak gimana gitu, udah nggak enak lah keadaannya, situasinya gitu untuk melanjutkan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Jadi pada akhirnya dia udah gak bisa tahan, dia keluar. Terus chuang ye itu maksudnya membangun perusahaan. Chuang ye membangun perusahaannya sendiri ya, walaupun kecil-kecil ya, tapi kan itu juga namanya chuang ye. Jadi uang yang harusnya dia pakai untuk beli buat DP rumah, jadi dia itu ada rencana untuk merit. Terus sebelum merit itu mereka itu dia sama pacarnya udah rencana untuk DP rumah gitu loh. Jadi dia rencana uangnya udah ada terkumpul, terus ditambah lagi nanti xiangmu bukan jiangxuejin, pokoknya bonus lah, bonus dari project. Jadi ceweknya ini kan kerja kayak project gitu guys. Jadi kalau misal projectnya bagus, hasilnya bagus gitu kan, dia bakal dapat bonus dari projectnya ini gitu loh. Jadi rupanya karena kejadian tersebut jadinya melayang deh. Jadinya dia nggak jadi beli rumah, dia pakai hasil yang sudah uang yang udah dikumpulkan untuk chuangye, untuk buka usaha gitu. Usahanya itu ceritanya itu dia itu di sini sebagai gongchengshi, dia itu kayak teknisi yang itu loh, untuk robot gitu loh. Jadi dia itu pembuat robot, tapi robotnya ini beda. Kalau robot yang itu biasa yang untuk ngantar makanan lah, inilah itulah, tapi robotnya itu untuk bisa ngecek. Jadi mereka itu buat robot itu untuk bisa membantu dokter, memudahkan dokter. Jadi ada project yang dia buat di perusahaan tersebut itu yaitu misalnya nih ada robot gitu kan. Jadi kamu tinggal gigit aja. Jadi kan pakai gigit aja, terus kayak ini ada barang, terus gigit aja gitu kan. Terus nanti si robotnya itu udah mulai bekerja. Oh, kamu ada penyakit untuk gigi ya, tapi untuk sekitar gigi gitu. Oh, kamu ada penyakit oh, gigi kamu ini mana yang nggak sehat, mana yang tidak sehat, gusi kamu, dan udah bisa ngecek semuanya, udah bisa bantu kamu untuk menganalisis gitu si robot itu. Terus tepat juga hasilnya 100%. Jadi dia itu tentang teknologi robot-robot gitu guys. Seru banget. Drama baru, As Beautiful as You kalau nggak salah. Tapi kalau kalian kalau kalian berminat, ini judul bahasa Mandarin ini Bixing Guang Meili. Bagus guys. Terus itu mereka pakai kayak investor Touju. Jadi nanti dia ketemu sama, singkat cerita nanti dia ketemu sama Lao Tongxue, teman kuliahnya dia, teman kuliah lamanya dia. Jadi dimana temannya ini mereka itu pernah berjuang bareng, ikut kompetisi, terus menang juara 1. Terus nanti yang investor yang menginvest perusahaan dia itu malah yang Tongxue, malah teman dia, yang teman kuliahnya dia yang kemarin ikut bareng-bareng ikut lomba gitu. Seru. Terus di sini tuh banyak yang bisa kosakata yang untuk kosakata untuk perusahaan, misalnya untuk kerja gitu boleh. Kalau kalian misalnya mau belajar lebih ke yang teknologi, yang untuk kerjaan, boleh banget nonton drama ini. Jadi yang drama ini Laosu udah tulis di bawah ini Bixing Guang Meili. Laosu nggak di endorse sama Dracin ini, Laosu cuma rekomendasi aja, mana tahu kalian berminat. Terus ini kosakatanya bagus untuk belajar, Laosu juga belajar. Walaupun Laosu udah nggak kerja di perusahaan itu kayak mengingatkan lagi, oh dulu pernah pakai ini jadi keingat kembali kosakatanya. FYI, kalau misalnya kalian kalian tuh belajar Mandarin itu sangat menentukan sekali dengan apa yang kalian kerjakan dengan sehari-hari. Misalnya nih, dulu
Laoshu itu kerja di perusahaan. Terus itu semua kosakata yang baru yang dipelajari di sekolah itu Laoshu nggak pernah, maksudnya ada yang kepake, yang mudah-mudah dipakai lah ya. Tapi kalau misalnya untuk bahasa perkantorannya sendiri itu ada yang nggak pernah dipelajari gitu kan. Jadi Laoshu mulai belajar lagi bahasa Mandarin dalam perkantoran apa-apa aja gitu. Terus udah nggak ngantor, ini balik ngajar lagi, mau belajar lagi gitu loh bahasa untuk pengajarannya apa-apa aja. Soalnya kan beda kan, nggak mungkin kita ya, kalau untuk teknologi masih oke lah kan, tapi kan nggak mungkin kita di sekolah kan nggak ada kepake manajer dan lain sebagainya kan, nggak ada gitu kan. Jadinya karena sekarang udah fokus ke ngajar, jadinya kayak bahasa yang perkantoran itu udah banyak yang lupa gitu. Jadi perlu direview lagi dengan nonton. Judulnya Palau Shi Ni Bi Xin Guang Mei Li. Ni Bi Xin Guang Mei Li. Yang ini kayaknya kalau nggak salah judul bahasa Inggrisnya As Beautiful As You kalau nggak salah ya. Ini Kak Helena judul bahasa Inggrisnya As Beautiful As You. Tapi kalau judul Mandarinnya yang Laoshu udah pin, terus coba kalian lihat Laoshu pin lagi karena dia nggak bisa dua ya. Jadi kalau yang lainnya itu Nipi Xingguang, yang Mandarinnya itu Nipi Xingguang Meili. Kalau diartikan itu kayak lari banget dari judul bahasa Inggrisnya. Kalau dia dari judulnya itu artinya nih, kamu pi itu membandingkan. Singkuang itu cahaya bintang, Meli itu cantik. Jadi kamu lebih cantik daripada cahaya bintang. Oh, wow, oh my god. Oke, next ya. Ini yang terakhir guys. Kan itu melihat. Terus jadi di sini itu arti pertama itu bisa melihat. Kedua arti keduanya itu bisa membaca. Jadi kan itu ada mempunyai dua arti, satu melihat, satu membaca. Jadi mari kita lihat yang pertama. Nih kan, kamu lihat, coba kamu melihat. 那本书在桌子上呢。你看，那本书在桌子上呢。buku itu di atas meja. 那本书 pen itu kata satu untuk buku ya. 那本书 itu buku. Jadi buku itu 在 di 桌子上 di atas meja. Jadi ini kan misalnya nih kalian lagi kecarian, mana nih buku aku, kalian udah tanyain ke adik-adik kalian lihat nggak buku ini, terus nanti adik kalian jawab, nih kan, coba kamu lihat, 那本书在桌子上呢, di atas buku loh, di atas buku, bukunya di atas meja loh, gitu ya, kira-kira seperti itu. Next, tadi kan itu lihat. Next yang bawah, ni, salah, bukan ni. 我在看书. Ini mungkin udah pernah sering keluar ya. Ini juga sering keluar kan. Cuman kadang pasti kalian bingung. Kan itu kadang bisa lihat, kadang bisa baca. Apa sih emang? Jadi jangan bingung guys. Jadi ada yang satu huruf, ini kan cuma dua ya rata-rata. Lalu sengaja cari yang dua aja artinya. Tapi ada juga beberapa hanzi yang kayak artinya itu lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 gitu. Banyak sekali artinya. Jadi kalian jangan bingung. Loh, kadang hurufnya sama, tapi yang kalian ingat tuh ini, kalau saya bilangnya yang lain. Jadi guys, jangan bingung. Jadi hanzi itu emang kadang bisa ada mempunyai 2 arti, ya. Misalnya yang bawah ini. 我在看书呢. Saya sedang lihat buku. 我在看书呢. Saya sedang baca buku gitu. Ngapain buku dilihat aja, dibaca dong ya kan. 我在看书. Saya sedang membaca buku. Kenapa Anda ganggu saya? Saya sedang baca buku loh gitu. Kira-kira seperti itu. Kayaknya udah lama gak baca bareng ya. Lalu pilih yang paling terakhir.
在看书呢。我在看书呢，老师Bin, 老师 minta kalian join boleh? Kristia, Kristia, 可以吗？不行啊，nggak bisa ya? Atau kita ganti yang lain. Karvina, Karvina, 可以吗？有没有？有没有啊？好了好了，老师terhubung dengan Shea 这个。哦，Karvina ya? Iya. Oh, Kak Kristia juga join. Oke, 没事，我们2个人nggak apa-apa. Kita langsung 2 orang. Pertama Kak Kristia dulu ya. Kak Kristia, coba baca yang lo shipin. Kak Rufina tunggu dulu ya, jangan meninggalkan ini dulu. Baca dulu nanti baru. 看书呢。 Oke, sekali lagi sorry. Gak 我 kedengaran. 在看书呢。很好，我在看书呢，很好很好，好棒Kak Kristia, 再见。谢谢老师。谢谢你。Oke, sekarang gantian Kak Rufina. 我在看书呢。再来，sekali lagi. 我在看书呢。 Ini langsung lupa nyalain ya. Oh maaf, pantesan kekecilan suaranya. Maaf guys, lupa di volume up. 我在看书呢，很好Kak Rufina, yeay. Bye bye, 再见. Udah lama ya, besok kita baru baca agak banyak ya. 再见再见，谢谢你们。bisa nggak remove? Saya remove ya Kak. 现在呢，Kak Helena. Kak Helena, Kak Helena. Hai Kak Helena, 你好呀。Baca yang 老师拼呀。你好，你好，你好，你好。呀。我在看书呢。Oke, 很好。Tapi 在nya itu nggak ada h, jadi bacanya JAI. 在. Coba sekali lagi. 我在看书呢。Oke, 不错不错，拜拜拜拜，谢谢你们。谢谢老师。谢谢老师。谢谢谢。Oke, by the way guys, 老师mau bilangin, kan kalian sering lihat live-nya Laoshi ya. Terus secara tidak sengaja bisa nambah teman juga dong, dari nggak kenal terus jadi kenal gitu kan. Terus bisa nggak kalau misalnya next time kalian join live-nya Laoshi, selain bilang ni hao Laoshi, sapa teman-teman yang lain juga dong. Kalian bisa bilang, karena kan banyak, nggak mungkin dibilang satu-satu, hai Kak Rufina ni hao, hai Kak Kristia ni hao, atau yang lainnya lagi. Jadi bilang aja sapa teman-teman yang lain, Dacia hao gitu, ni hao Laoshi, Dacia hao. Bisa nggak guys? Bisa nggak guys? Atau, ayo Laoshi, ribet lah Laoshi. Kan nggak apa-apa. Jadi Dacia itu artinya semuanya, halo semuanya gitu. Dacia hao, Dacia hao. Ni hao老师，大家好，可以吗？可以啊。Oke, dimulai dari besok ya. 大家好, ya, ya, 大家好. Jadi next time kalau udah join live gitu kan, terus nanti kalian bilang, 你好老师, terus kalian bilang juga, 大家好 gitu, atau 朋友们好, boleh juga. 可以都可以 ，OK? 拜拜拜拜，再见了，我的直播今天到这里了，明天我还有直播。Besok langsung live lagi, 你们不要忘记哦， jangan lupa. 再见你们，再见你们，apa sih 老师？再见 guys， 好的好的好的，卡克西亚，再见再见，谢谢你们哦，再见，爱你们，拜拜。